Lu Zhou sudah memikirkan hal ini sebelumnya, jadi dia bertanya, kau ingin mencapai alam 9 daun? Leng Luo berkata, pintunya sudah ada di depanku. Jika aku tidak membukanya dan melihatnya, itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupku. Tidak ada alasan bagi seorang pembudidaya 8 daun untuk tidak mencoba. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk. Ia berkata, saat ini, ada 2 metode untuk mencapai tahap 9 daun di dunia kultivasi. Metode pertama adalah dengan memisahkan teratai emasmu dan menumbuhkan daun baru. Metode ini bisa dilakukan. Leng Luo menatap Lu Zhou. Ming Shiyin juga sedikit terkejut. Saat mengumpulkan informasi, ia mengetahui bahwa banyak kultivator yang telah memisahkan teratai emas mereka berhasil bertahan hidup. Namun, ia belum pernah mendengar ada yang berhasil menumbuhkan daun. Begitu ia menumbuhkan daun, metode kultivasinya akan berubah drastis. Bagaimana guru bisa yakin bahwa metode ini akan berhasil? Kedua, pilih untuk tidak memadatkan teratai emas saat Anda memasuki alam kesengsaraan dewa baru lahir. Kedua metode ini dapat digunakan untuk mencapai tahap 9 daun. Mereka yang belum memasuki alam dewa baru lahir dapat memilih jalur kedua. Mereka yang telah memasuki alam dewa baru lahir dapat memilih jalur pertama. Berbicara tentang ini, Leng Luo bertanya dengan ragu, Master Pavilion, apakah Anda memilih metode pertama? Pada saat yang sama, ia tercengang. Sejak kapan Master Pavilion berhasil memotong teratai emasnya? Mengapa ia bisa menumbuhkan daun baru begitu cepat? Tidak keduanya, kata Lu Zhou. Leng Luo dan Ming Shiyin bingung. Lu Zhou melanjutkan, karena kamu sudah memiliki teratai emas, kamu hanya bisa menggunakan metode pertama. Leng Luo terkejut. Itulah cara untuk memutuskan teratai emasnya. Masalahnya, bagaimana ia bisa memastikan keselamatannya? Leng Luo membungkuk dan berkata dengan tulus, mohon bimbingannya, Master Pavilion. Di sekte kultivasi manapun, meminta kemajuan dalam metode kultivasi atau teknik rahasia seperti yang dilakukan Leng Luo adalah hal yang tabu. Terlebih lagi, ini adalah tahap 9 daun yang didambakan semua orang. Leng Luo juga memahami hal ini. Karena itu, ia berusaha sebaik mungkin untuk meminta bimbingan dengan hati-hati. Ia menambahkan, aku sama sekali tidak menginginkannya. Jika itu merepotkanmu, aku tidak akan menyebutkannya lagi. Lu Zhou berkata dengan tenang. Jadi bagaimana? Memutuskan teratai emas hanyalah permulaan. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum ada metode yang lebih sempurna. Keduanya menjadi bersemangat. Ming Shiyin berkata, kalau begitu, sebaiknya aku potong saja teratai emasku. Kalau aku menunggu sampai di tahap 8 daun, aku akan sangat dirugikan. Tak ada bedanya dengan dirinya, seorang kultivator berdaun 4, yang menumbuhkan daun baru setelah memotong kultivasi berdaun 8-nya. Kalau begitu, apa gunanya bangkit? Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Mungkin saja tidak. Setiap kultivator 8 daun memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dasar kultivasi, teknik, pengalaman, dan wawasan daripada yang lain. Kecepatan mereka menumbuhkan daun akan lebih cepat. Lagi pula, ini hanyalah akumulasi pengalaman. Mungkin, setelah mereka menumbuhkan daun lagi, para mantan elit itu akan menerima bonus lainnya. Aku, Leng Luo, telah belajar sesuatu. Murid berterima kasih kepada guru atas ajaran Anda. Diinstruksikan oleh Ming Shiyin, hadiah, 500 poin prestasi. Lu Zhou tidak terkejut mendengar pemberitahuan ini. Mengajarkan pavilion usia tua juga untuk meletakkan dasar bagi masa depan. Lagi pula, dia baru saja memasuki alam kesengsaraan dewa baru lahir 1 daun. Sekarang setelah era pemisahan teratai dimulai, pasti akan ada keributan di dunia kultivasi. Banyak suku lain juga menatap mereka dengan permusuhan. Pavilion langit jahat pasti cukup kuat. Sebenarnya, Lu Zhou punya cara ketiga, yaitu mencapai tahap 9 daun melalui cara biasa. Namun, cara ini akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Lagi pula, cara ini masih belum diketahui. Karena tidak cocok untuk orang lain di pavilion langit jahat, ia tidak perlu menjelaskannya kepada mereka. Jika tidak ada yang lain, kita akan berhenti di situ. Saya permisi dulu. Muridmu akan pergi.
Setelah keduanya pergi, Lu Zhou kembali ke kamarnya dan melanjutkan meditasinya pada gulungan kitab surgawi. Tanpa kartu ujian puncak, dia hanya bisa mengandalkan gulungan tulisan surgawi. Sebelum bermeditasi, Lu Zhou melihat sisa poin pahala di dashboard. Jumlahnya 2.300. Apa yang dapat dia lakukan terhadapnya? Undian berhadiah. Ding, menghabiskan 50 poin prestasi. Menghabiskan 20 poin keberuntungan. Mendapatkan kartu penyamaran X5. Kartu penyamaran, gunakan kartu ini untuk menyamarkan avatar Anda sebagai kultivator 9 daun selama 10 detik. Lu Zhou sangat terkejut dengan kartu baru itu. Namun, kartu penyamaran itu sungguh tak berguna. Apa dia ingin aku menakut-nakuti orang? Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Undian berhadiah. Ding, menghabiskan 50 poin prestasi. Mendapatkan kartu pembalikan X10. Aku beruntung hari ini. Apakah keberuntunganku berubah setelah menerobos ke alam kesengsaraan dewa baru lahir? Undian berhadiah. Ding, menghabiskan 50 poin prestasi. Terima kasih atas partisipasinya. Lu Zhou melanjutkan undian. Ia menghabiskan semua poin merit yang tersisa, tetapi tidak memenangkan apapun. Poin keberuntungannya kini mencapai 44 poin. Awalnya, ia tidak memiliki banyak poin prestasi. Sekarang setelah selesai, ia tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Setelah undian, Lu Zhou melihat kolom kartu item. Semua kartu telah meningkat 500 poin merit. Ini sesuai dengan harapannya. Namun, memang ada kartu baru yang dijual. Kartu penyamaran, 10.000 poin prestasi. Itu adalah akumulasi yang nilainya kecil. Sistemnya pasti sudah gila memikirkan uang. Bahkan kartu serangan mematikan pun hanya berharga 4.000 poin merit. Kenapa seseorang dengan 10.000 poin merit membeli kartu penyamaran untuk menipu orang lain? Kecuali kalau ada yang salah dengan kepalanya. Dia melihat kolom avatar lagi. Tausat Realm Swirling, 500.000. Catatan, avatar ini dapat diperoleh melalui kultivasi. Daun teratai emas, 50.000. Catatan, avatar ini hanya dapat digunakan oleh mereka yang berada di bawah tahap 8 daun. Anda juga dapat menumbuhkan daun melalui kultivasi. Lu Zhou menarik napas dalam-dalam. Ia merasa jauh lebih tenang sekarang. Mungkin, sudah lama sejak ia bertransmigrasi ke sini. Awalnya, ia terpaksa menggunakan identitas Ji Tiadao untuk melindungi dirinya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia merasa semakin terpengaruh oleh ingatan Ji Tiadao. Dia melihat harga di dashboard. Lagi pula, dia tidak mampu membelinya. Dalam hal itu, ia hanya dapat memahami gulungan kitab suci surgawi. Pagi berikutnya. Seperti biasa, Lu Zhou meninggalkan paviliun timur untuk meregangkan tubuhnya. Tuan, Tuan, Tuan. Yuan, kecil berlari ke arahnya. Lu Zhou sedikit mengernyit dan berkata, apakah menurutmu aku tuli? Aku tidak berani. Yuan, kecil menundukkan kepalanya. Ia kini jauh lebih patuh. Ada apa? Tanya Lu Zhou sambil meletakkan tangannya di punggung. Kakak ketujuh ingin bertemu denganmu. Dia bilang ada banyak hal yang ingin dia katakan kepadamu, kata Yuan kecil buru-buru. Bajingan tetaplah bajingan. Dia cuma mau ngasih tahu apa yang dia tahu setelah begitu banyak penderitaan. Semakin pintar seseorang, semakin sombong pula dia. Jika seseorang ingin meyakinkan orang pintar, ia harus mengalahkan mereka dalam hal yang paling ia kuasai. Tidak diragukan lagi Lu Zhou telah melakukannya. Saya ingin mendengar apa yang dia katakan. Bawa dia ke sini. Baik, guru. Yuan, kecil berbalik dan pergi ke gua refleksi. Tak lama kemudian, Yuan kecil membawa Si Wuya ke paviliun timur. Ketika Si Wuya memasuki paviliun timur, ia melihat gurunya berdiri di tangga dengan ekspresi tenang. Ia buru-buru membungkuk dan berlutut sambil berkata, Si Wuya, si bajingan tak berbakti, memberi salam kepada guru. Ketika Lu Zhou melihat Si Wuya bersujud di tanah, dia berkata, berdiri dan bicara. Terima kasih, guru. Ketika Si Wuya berdiri, Lu Zhou memperhatikan bahwa penampilannya kurang baik. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan,
dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Bajingan ini benar-benar terobsesi dengan matematika. Lu Zhou berkata, masalah-masalah itu bukanlah sesuatu yang dapat kau selesaikan. Aku malu, aku tidak menyangka mereka begitu mendalam. Si Wuya memang malu. Namun, Lu Zhou berpikir dalam hati, akan aneh jika kamu bisa menyelesaikannya. Kenapa kau mencariku? Apa kau sudah memikirkannya matang-matang? Si Wuya mengangkat jubahnya dengan sungguh-sungguh dan berlutut lagi. Ia tidak langsung berbicara. Sebaliknya, dia dengan hormat bersujud 3 kali kepada Lu Zhou. Lalu dia menjawab, saya mengerti. Lu Zhou melirik keluar paviliun timur dan berkata, masuk. Dengan begitu banyak hal, lebih baik tidak membiarkan orang luar mengetahuinya. Lu Zhou berbalik dan memasuki ruangan. Si Wuya bangkit dan mengikutinya masuk. Yuan, kecil membungkuk dan berkata sambil tersenyum, Tuan, saya akan berjaga dan tidak membiarkan siapapun mengganggu Anda. Di dalam ruangan, semuanya seperti biasa. Si Wuya kembali menatap tulisan di dinding. Bulan yang cerah bersinar di atas laut, dan kita berbagi momen ini di dunia. Dia mengerutkan alisnya sedikit. Kata-kata ini membuatnya merasa tidak nyaman. Kekuatan 10 kata ini menembus bagian belakang kertas dan menembus kayu. Tanpa 8 hingga 10 tahun latihan, mustahil untuk memiliki keterampilan seperti itu. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk memperhatikan hal ini. Lu Zhou duduk di kursi utama dan mengelus janggutnya sambil dengan sabar menunggu si Wuya berbicara. Bagaimanapun juga, kaulah yang mencari lelaki tua itu, jadi lelaki tua itu tidak punya apapun untuk dikatakan. Si Wuya berlutut lagi dan berkata, selamat telah mencapai tahap 9 daun, guru. Lu Zhou sedikit mengernyit. Ia menatap si Wuya. Hanya itu. Dengan kata lain, si Wuya punya banyak hal untuk dijelaskan. Si Wuya tersungkur di tanah. Suaranya bergetar saat berkata, aku punya kesulitanku sendiri,